Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pembuatan website. Pertama kita aktifkan dulu kontrol panelnya, panel web browser, web server. Itu apa aja, start dan MySQL start. Oke, localhost sudah kita aktifkan servisnya. Lalu kita panggil localhost, enter, terbuka aplikasi PHP Admin, kita klik, kita mengarah ke database. Mana database sudah kita bikin ya, disini ada database, ada tabel admin, isinya juga sudah kita kasih isinya ya. Kemarin yang jadi auto increment sekaligus memiliki adalah ID admin ya. Kemudian untuk menjalankan websitenya, localhost underscore perpustakaan ya, kemarin sampai sini. Dari mana alamat ini? Alamat ini adanya di kemarin di XAMPP, di htdoc, kemudian di folder website yang kita bikin kemarin dari perpustakaan, kemudian ada di aplikasi, kemudian ada di config, kemudian ada di config di .php. Kita buka dengan editor Sublime tag. Nah, kemarin kita sudah menentukan alamat web browsernya, ini base URL ya, alamat dasarnya. Ini isinya adalah seperti ini. Kita bisa kopikan juga dari sini. Kita copy, kemudian kita paste di browser sini ya. Kita paste di browser, enter. Nanti kita lakukan beberapa kualitas. Pertama, kita jangan isi dulu, harus kita klik login. Maka di sini ada keterangan username harus diisi ya, password juga harus diisi. Karena kita isi ngasal ya, kita klik login. Nah, nanti ada keterangan password harus diisi. Kemudian kita isi dua-duanya asal, klik login. Nah, ada keterangan login gagal, username dan password salah ya. Lalu kita isi yang benar, yaitu admin, dan passwordnya juga admin. Nah, klik login. Nah, muncul dashboardnya ya, halaman website ya, dashboardnya. Nah, ini sengaja belum ditampilkan isi daripada data buku, data anggota, itu untuk materi berikutnya ya. Sekarang klik logout yang bisa, kemudian sama ganti password ya. Nih ada keterangan administrator, sini diklik panah ke sebelah kanannya, diganti password. Nah, jadi sini kalian bisa ganti password yang baru. Kalau kemarin kan saya infokan usernya admin, passwordnya admin 123 ya. Kalian gunakan itu awalnya kalian gunakan itu untuk masuk login ya, admin dan admin 123 passwordnya. Nah, sekarang bisa kalian ganti sesuai dengan password yang kalian inginkan. Nah, tadi saya udah ganti passwordnya dengan admin saja biar cepat. Atau mau kasih password yang lain silakan. Nah, sini ada keterangan password berhasil diganti ya. Lalu klik login, lojot, telah lojot.
Nah sini kalian bisa gunakan admin usernya, passwordnya dengan password yang baru yang kalian bikin tadi ya, seperti itu. Ini adalah target kita di pertemuan kedua ini. Lalu apa saja yang harus kalian lakukan? Oke, saya udah bikin link ya, linknya udah saya kasih untuk yang 4D, kelas 4D nih linknya ya, maupun untuk kelas yang web 2 sama ya linknya. Jadi nanti tinggal dibuka. Nah di sini sudah, ini yang folder pertemuan 1, ini file-file yang kemarin yang digunakan di pertemuan 1 ya. Nah sekarang yang file kita gunakan pertemuan kedua adalah ini ya. Nah di sini ada keterangan file notepad ya, keterangan. Ini kalian buka dulu. Nah di sini ada keterangannya, kalian download. Ya, jadi yang harus kalian lakukan adalah ini. Yang pertama nih adalah kalian menyiapkan atau mengkopas ya file .htaccess ya. Ini taruh di mana? Taruhnya di folder perpustakaan ya. Jadi letakkan di sini. Letakkan di folder htdoc di perpustakaan. Nah, taruh di sini. Nanti kita hasilnya di sini. .htaccess. Nah, ini gunanya untuk mengarahkan login ya, mengarahkan link login supaya dari view ya, dari folder view, kan ada login tuh ya, ada login. Nah itu kan ada base URL nya. Nah base URL nya itu mengarah ke, yaitu ke controller ya, controller. Kemudian controller nanti memanggil fungsi login ya, controller nanti memanggil fungsi login. Ini gunanya untuk bisa mengakses dari view ke controller ya. Jadi kalau tadi kita bisa nih, setelah diisi bisa klik login. Nah itu kan dia mengarah kemana kan, mengarah kemananya itu base URL nya itu ya, base URL nya itu nih ya. Setelah dia kemarin kan pada waktu pertama kali dijalanin nih, pada waktu pertama kali kita panggil kan dia munculnya ini kan. Nah ini kan form login kan. Nah berarti kan yang dijalanin ini. Nah yang dijalanin kemarin adalah ini aplikasi ya, controller, kemudian ada welcome.php kan, ini yang pertama kali dijalanin sama dia. Welcome.php. Di sini ada dia ngeload ya, ngeload yaitu login ya, yang ada di folder view, login. Nah nanti form loginnya ini ya. Nah pada saat kita klik login, nah ini kan di sini ada base URL. Nah base URL kan ke welcome login, supaya dia bisa manggil manggil controller ya, yang ada di welcome login ya. Ini welcome. Nah ini tadi form login ya. Nanti dia manggil controller, manggil ini nih fungsi login ya, supaya dia bisa ke sini ya, untuk untuk verifikasi login ya, user dan passwordnya. Nah ini kalau trim, kalau tadi ya harus diisi ya, require. Nah require harus diisi ya, harus dilengkapin deh kalau dikosongin. Nah nanti di sini ini variabel ya, username variabel, password variabel, kemudian form validasi ini adalah
yang ada di config ya, yang ada di autoload ya, library-nya CI ya. Ini fungsi set role ya. Kemudian ini ada percabangannya, seleksinya. Jika pemvalidasinya ini dijalanin dan benar ya, ini kan not tidak sama dengan salah ya, tidak sama dengan false ya, tidak salah dengan false berarti benar ya. Nah ini ada variabel where ya, kemudian dia menjalankan fungsi array, yaitu mengambil data yang dari tadi yang kita isi ya, ini username, kemudian sesuai dengan variabel username tadi ya, dicocokkan dengan yang ada di tabel tabel admin ya, isinya. Jadi antara yang kita isi di form login ya dengan yang ada field yang ada di tabel ya, atribut yang ada di tabel, isinya dicocokin. Begitu gue password, dicocokin isinya. Nah, di sini kemudian ada pemanggilan file admin.php ya. Nah, dengan melalui model ya, melalui folder model, yaitu mpustaka. Mana mpustaka ini adanya di model, di folder model. Nah sini dia sudah di load ya, sini sudah di load. Ini terkait dengan database ya, di load yang terkait dengan database. Nah kemudian jangan lupa untuk ini selanjutnya tinggal di urut aja. Selanjutnya dia akan menghitung ya, akan ngecek ya, kalau datanya ada ya, berarti kan lebih dari 0 ya, kalau sessionnya lalu simpan ya sessionnya. Nah nanti kemudian URL-nya ke file admin ya, admin.php. Nah file admin.php kan udah kita siapin ya. Di sini mumpung masih ingat, jadi ada pengaturan database di sini. Yang di sini saya lupa taruh ya. Jadi di database itu ada di sini di config. Ini database. Nah ya. Nah ini config. Nah nanti ini bisa kalian cocokkan ya. Nanti saya tambahin lagi ya. Saya tambahin lagi, copy, saya taruh di sini. Database ada di config ya, aplikasi folder config. Sudah saya tambahkan file database .php ya. Ini ya, database.php sudah saya tambahkan di sini. Jadi ini tadi nanti kalian kopas, kalian taruh di perpustakaan, aplikasi, config ya, folder config, paste di sini ya, di config ya, ini database. Jadi nggak usah ketik, lumayan agak panjang nih kalau diketik. Nah ya, ini agak panjang nih. Ini disimpan di variabel db. Nah bagian yang terpenting itu adalah ini, nama database-nya harus sesuai dengan yang ada di php admin. Kemudian juga password, kalau nggak ada kosongin ya. Terus kemudian adanya di root ya, di localhost, kemudian di root ya. Jadi ini adalah
Jadi kalau kita masuk seperti ini kan, ini kan kita nggak pakai login kan, artinya kita bermain di root ya. Kita mainnya di root, jadi kita nggak masuk ke login dulu, karena kan dari masuk ke sini kan bisa dibuatkan ya, sebenarnya bisa dibuatkan. Ini ada privilege ya, bisa dibuatkan untuk akun ya, bisa dibuatkan untuk akun login. Jadi yang bisa mengakses database nanti nggak sembarangan orang, itu bisa dibuatkan akun loginnya. Nah itu kalau memang ada, nanti harus dicocokkan dengan sini, berarti bukan root, nanti nama username-nya apa, passwordnya apa gitu ya, database-nya apa. Berhubung kita mainnya langsung ya, jadi tanpa akun login, maka di sini username adalah root ya. Nah localhost ini adalah IP address-nya yang kita panggil di web browser ya. Ini sebenarnya localhost itu sama dengan IP address ya, yaitu 127.0.0 ya, .1 ya. Nah, kalau kita panggil 127.0.0.1 enter. Nah itu sama kan dengan localhost ya, php-admin ya. Nah, sama deh, itu adalah IP loopback istilahnya ya, istilahnya IP loopback. Jadi ini adalah localhost ini adalah IP address ya, yang ada di komputer masing-masing ya, yang ada di setiap laptop atau yang ada di setiap komputer masing-masing atau PC masing-masing. Itu ya, jelas ya. Jadi hostname itu IP address, kemudian username itu adalah user di MySQL kita mana di root, passwordnya kosong ya, kecuali kita tadi bikin akun ya, bikin username, bikin password, setelahnya bikin akun. Dan database adalah db_perpustakaan. Ini bagian yang paling penting ya, ini bagian yang penting. Yang lainnya ini pendukung ya. Kalau sudah ini di save ya, sudah di save. Nah ini udah, kemudian kita lanjutkan tadi ya. Jadi setelah dia sudah memverifikasi login ya, maka nanti akan tampil redirect, jadi dilangsungin ke admin.php ya, .php. Maka dia masuk ke tampilan admin. Nah ini adminnya. Lalu di admin ada file apa saja? Nah di admin sudah kita siapin ya. Ya. Itu tadi htaccess sudah dikopas ya. Kemudian autoload juga dikopas ya, autoload. Nah autoload itu adanya di aplikasi config, kemudian autoload. Nah autoload ini kalau yang sudah ada tinggal ditiban aja atau diganti ya dengan yang dari saya, karena yang dari saya udah saya edit, yaitu autoload model. Jadi nama modelnya udah saya kasih di sini, itu m_pustaka ya. Ini kemarin kan belum, masih m rental ya, karena udah m_pustaka. Kalau yang lainnya sama dengan yang sebelumnya. Ini untuk memanggil library yang ada di CI, database, session, sama form validation untuk login ya. Nah tes ya. Nah jadi si model ini kita bikin di di welcome ya. Di welcome ini sudah kita panggil ya, kita bikinnya ada di folder model, kita buka dulu folder model, ini application, lalu ada di folder models,
Nah ini m_pustaka tuh .php. Nah ini kalian kopas ke model nih yang m_pustaka.php. Ini sudah kita siapin ya, yang model nih yang m_pustaka.php. Nanti isinya seperti ini. Kita klik kanan, sublime. Nah isinya seperti ini. Ada fungsi, isinya adalah fungsi atau function ya. Ada function ngedit, ada function dapetin data atau nampilin data, ada insert nih masukin data, ada ngupdate data, ada ngapus data. Ini adalah fungsi-fungsi yang terkait dengan tabel ya. Yang istilahnya adalah CRUD ya, CRUD ya. Istilahnya adalah CRUD. Create, update, create, update, sama delete ya istilahnya. Create ya, create, update, insert, sama delete. Istilahnya disingkat CRUD. Nah ini dia sebagai model, dan dia yang akan berhubungan langsung dengan database atau tabel. Nah kemudian nanti si ini ngelut ya, si welcome nanti ngelut model tadi ya, agar bisa digunakan di di tempat-tempat yang membutuhkan. Misalkan nanti begitu dia udah ngelut, nah dia kan butuh tuh ya form validasi. Nah, lalu ketika validasinya dijalanin, nah ini kan dia butuh tabel, atribut username sama atribut password nih ya, yang ada di tabel admin ya. Nih seperti ini. Maka di sini m_pustaka panggil tuh, dijalanin ininya modelnya tuh, modelnya m_pustaka yang ngedit data, yang ngedit dipanggil atau dijalanin tadi tuh, yang array tadi nyocokin username sama password, jalanin tuh ya. Nanti hasilnya disimpan di string data, variabel string data. Nah, kemudian untuk menghitung ada atau enggak datanya ya, ini pakai raw ya, numRaw. Jika ada datanya di atas 0 kan berarti ada datanya. Lalu nanti dipanggil tuh. Nah, ID admin ini kan yang ada di tabel nih. Nama admin yang ada di tabel. Nanti disimpan di ID sama di nama ya. Nah, text box yang kita bikin di dashboard ya. Tuh, nah terus disimpan di session ya, di file session, file library session, simpan. Lalu di sini dijalanin halaman adminnya. Apa isi dari admin? Nah sementara kita isi dengan ini yang folder admin, ada di view ya. Kemudian ada folder admin. Jadi di dalam folder view sekalian bikin folder admin. Nanti di dalam folder admin, nah kalian kopas 3 file ya. Untuk dashboard nih ada header ya, ada footer, ada ganti password yang tadi ya. Ini tampilan header. Nah ini tampilan headernya. Kalau kita lihat di sini, ini CSS-nya, bootstrap-nya kita panggil, jadi udah jadi bootstrap. Kemudian sama JavaScript-nya, jQuery-nya kita panggil. Kemudian ini juga sama CSS ya, pengaturannya, judul, ini manggil halaman admin, folder admin ya. Kemudian di sini
Nah, untuk menu-menunya sengaja saya tidak aktifkan dulu tuh, karena dia kalau diaktifin akan error, karena kan ini belum ada filenya. Buku .php, anggota .php kan belum saya kasih ya, jadi bertahap ya, biar enak belajarnya. Makanya ini saya nonaktifin dulu dengan perintah seperti ini untuk menonaktifkan tag HTML, mengaktifkan tag HTML. Caranya kayak gini: siku, tanda seru, lalu strip, ditutup dengan strip, tanda seru, tanda lebih besar ya, simbol lebih besar, terus siku ya. Ini untuk menjadikan ini sebagai komentar saja, tidak dihitung sebagai tag HTML ya, jadi dilewatin ini, nggak diproses ya. Nanti hanya sebagai komentar di codingnya tuh. Kecuali ini tetap aktif. Nanti ada tulisan dashboard, nanti ada tulisan di sebelahnya data buku, nanti ada tulisan menu data anggota ya, nanti ada tulisan admin atau logout ya. Nanti ada pilihan ganti password ya. Kemudian ada nama adminnya tadi halo, kemudian nama adminnya tadi muncul ya, administrator ya. Nah seperti itu. Ini halaman admin ya, dashboard menu utama ya, halaman menu header ya, adanya di view ya, view, kemudian ditambahkan folder admin ya. Nah, dalamnya ada header footer ya. Ya kalau saya jalanin tampilannya tadi admin, kemudian sininya admin juga udah saya ganti, semula admin 123, sekarang saya udah ganti jadi admin saja. Nah ini adalah menu utamanya tadi, dashboard header ya, file headernya ini. Nah yang di bawah ini adalah footer ya, halaman footernya, footer.php ya. Nih mana tadi, header. Nah ini adalah sama footernya tampil ya. Nih footernya berisi ini tuh ya, CSS data table ya. Ini sini di CSS ini adanya di file aset ya, di folder aset CSS. Ini ada file data table ya. Jadi di sini tampilannya dia seperti ini ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini sebenarnya ada pembatas nih, ada garis nih. Ya di sini ada pembatas nih, ada garis di bawah menu utama ya. Ini bikinnya di CSS ya, di Bootstrap ya. Ini menu utamanya. Nah, ini tadi yang menu dashboard, data buku, data anggota. Kemudian jadi kalau kita mau kasih jarak ya, kasih spasi, kita coba sini. Nah, di sini header ya. Nah ini kan ada dashboard nih, ini ada data buku ya, data buku. Perintahnya apa nih untuk kasih jarak? Untuk kasih jarak apa ya? Ini ada rep untuk list ya, untuk underline, untuk b bold ya. Kita coba pakai, kalau H ini untuk besar ya, memperbesar. Kita cari THTR BR baris baru ya.
kita kasih TD ya, kasih sini. TD. Lalu kita tutup ya. Oh, ini udah otomatis gak ada tutupnya ya, akan kita simpan, ada di data buku refresh. Nah itu ya data buku, kita kasihnya di sebelah sini ya, kita kasih sebelah sini coba. Bukan sini, sini sini. Nah, kita simpan dari press. Nah, nggak bergerak ya. Nah, simbolnya. Kalau kita kasih apa ya, kita kasih P, kita simpan. Ngaruhnya apa nih? Wah, nggak ke bawah kalau kita kasih P ya. Kalau P kasih ke bawah. Lalu kita lihat di sini. Nah, HTML. Ya. Spasi, mana spasi ya? Dan nanti ya kita nanya di pertemuan 3, nanti kita cari ya. Ini lama nih kalau nyari-nyari gini. Sementara biar ada biar dashboard sama data bukunya terpisah, kelihatan terpisah. Sementara kita kasih tag P aja dulu. Oke, kita lanjut. Nah, ini udah ya untuk halaman header dari admin. Kemudian tadi juga ada halaman footer ya. Ini footernya panggil CSS. Kemudian nanti isi itunya di CSS ya, isi isi data anggota, data buku ya. Kemudian tadi ada ganti password ya, ganti password ya, yang harus kalian kopas juga, yang udah disiapin di sini ya. Jadi di sini ada ganti password, itu ganti password, header sama footer ya, footer, ganti password, header ya. Nah, ini ditaruh di folder views, dalamnya bikin folder admin ya. Nih, ikutin aja yang ada di keterangan sini. Tuh kan ada keterangannya. Yo, folder ganti password, footer, header. Nah, bikin folder admin di dalam folder views ya. Folder views, di dalamnya ada folder admin. Nah, di dalamnya ada ketiga file ini. Kemudian tambahan lagi juga tadi ada di controller. Nah, controller itu ada welcome sama admin yang udah ada, tinggal timpa aja ya,
karena welcome-nya itu ada tambahan, yaitu welcome-nya itu sudah yang fungsi login sudah saya edit ya, sudah saya telusuri ya, file-file letaknya di mana saja gitu ya. Nah, kemudian ini juga udah saya ganti ya modelnya yang pustaka udah saya kasih tuh, udah di konstruknya udah dipanggil sini. Konstruk itu adalah seperti apa ya, konstruktor itu adalah seperti nama fungsi ya, nama apa ya istilahnya, nama fungsinya itu sama dengan nama yang ada di model ya, konstruktor. Jadi dia dipanggil. Kalau di Java kan nama konstruktor itu kan nama fungsi sama dengan nama kelas ya. Kalau di sini konstruktor itu istilahnya untuk library-nya ya, untuk library atau untuk yang terkait dengan database ya. Jadi dipanggil load ya. Ini udah ada tambahan, udah banyak yang diedit ya untuk welcome.php ya. Oke, ditiban aja biar yang lama tergantikan sama tadi admin.php ya. Kan di sini tadi ada login.php. Tadi login.php yang ada di view ya. Nah, ini sebenarnya nggak ada perubahan ya. Kalau yang login sebenarnya nggak ada perubahan. Kalian pakai yang lama aja kalau login. Makanya saya nggak kasih kan di situ file login. Jadi file login ini nggak ada yang diedit, nggak ada yang dirubah ya. Sama seperti pertemuan 1. Nah, saya close aja nih login. Jadi logikanya di sini ya. Tadi kalau misalkan udah dikasih nih username-nya apa, password-nya apa di textbook-nya. Nah, kemudian nanti di sini kalau apa di verifikasi di sini di welcome, kalau nanti pesannya itu adalah sini gagal ya, nanti nih di login kalau pesannya gagal, iset itu artinya pemberian nilai. Jadi nanti dikasih nilai ini pesan kalau isinya itu gagal ya, ini dari sini ya, ada isinya gagal ya sini. Nih kalau isinya pesannya gagal nih, dia ngasih pesan di sini tuh ya, ini kan redirect ya. Selain itu kan ini kan kalau dia berhasil nih, wah kalau dia benar nih sampai mana ya, sini nih ya, sampai sini. Kalau dia benar dia akan ngebuka halaman admin. Tapi kalau gagal selain itu, nah dia akan manggil ini nih, pesan gagal ya, pesan gagal, dan dia akan kembali lagi nampilin halaman login tuh. Pesan gagal ada di mana? Ini di login tadi. Ini tuh gagal. Jika isi pesannya gagal, ya kan? Ini dikasih insert ya, dikasih data, set, kasih data. Kemudian isi pesannya kalau gagal, nah maka akan muncul pesan ini. Login gagal, pesan password salah gitu. Nah, selain itu, jika pesannya logout, jika diklik logout, maka muncul pesan ini, Anda telah logout gitu ya. Selain itu, kalau belum login, nah silakan login dulu gitu ya. Kalau belum login, bisa kita langsung masuk ke sini ya, ke admin. Masuk ke admin
Ntar tuh silakan login dulu ya kan, silakan login dulu. Kalau kita langsung masuk dari apa namanya, dari link ya, dari apa namanya, HTTPS ya, dari addressnya, maka akan muncul silakan login dulu sesuai dengan logika di sini tuh. Jika belum login, silakan login dulu gitu. Jadi dari welcome nih yang ngasih nilai, nah tuh welcome, pesannya sebenarnya gagal. Ini link juga nih, ini link ngasih nilai ya, base URL kan link ngasih nilai nih ke sini ke login. Nah, ini tuh view login kan ya, ini apa namanya, manggil file login itu PHP. Itu cara kerjanya ya. Nanti kalau dia udah tampil halaman adminnya, nah ini, nah itu nanti bisa ganti password. Nah ini tuh fungsinya ganti password. Nah kemudian admin ganti password. Nah ada di view ya, di view kan ada tuh di folder admin kan, ada header, ada footer, ada ganti password ya. Kemudian ini ganti password itu password baru, ulang password baru dilengkapi atau ulang ya. Kalau validasinya nggak cocok ya antara password baru sama password yang baru dibikin ya, nggak cocok antara password baru sama ngulang ya. Kalau nggak cocok nanti require disuruh lengkapin. Nah sini dikasih tuh logika, jika validasinya benar ya, maka password baru ya itu akan dicocokkan dengan di atribut password yang ada di tabel ya, tabel admin. Mau dijalani nih sessionnya. Nah, terus session itu jadi semacam ini ya, semacam semacam catatan gitu ya. Jadi kalau kita pernah masuk ke kita sudah pernah login ke suatu website, itu ada sessionnya, makanya kalau sessionnya masih kayak misalkan di MyBase gitu ya, e-learning.bsi.ac.id. Nah itu kalau kita kelamaan nggak aktivitas di situ, itu sessionnya bisa kadaluarsa ya. Jadi harus login lagi, harus klik ulang addressnya lagi, harus diketik ulang e-learning.bsi.ac.id lagi, baru di klik halaman loginnya, dibuka lagi halaman loginnya, isi username passwordnya, baru bisa lagi gitu. Jadi sessionnya ngaruh di situ. Jadi session itu nanti dikasih logika, dia dibatasin biasanya berapa menit gitu ya. Jadi biar orang lain kalau pas ngelihat bekas kita pakai nggak bisa buka gitu, karena sessionnya udah habis gitu, udah kadaluarsa. Ini adanya di file library tadi ya, di autoload ya. Nah kemudian di autoloadnya si I ya. Tapi kalau dia ganti passwordnya sukses, nanti dia muncul ganti password berhasil gitu ya. Selain itu dia manggil lagi header dan form ganti password, ada puter ya. Tuh, nah nanti ini materi berikutnya nih yang saya bilang tadi, CRUD ya. CRUD itu caranya itu adalah create ya, punya update, dia-nya delete ya. Ini nanti pertemuan berikutnya. Supaya nggak terlalu ini banyak ya. Jadi kita belajar bertahap sambil kita pelajari alurnya. Tuh. Ini ganti passwordnya. Ini adalah udah ngirimnya pakai post ya, pakai post. Ada lagi tuh dulu get ya selain post. Nah ini input ini adalah fungsi ya. Ini variabel. Ini adalah name dari ganti password ya, name dari ganti password.
name dari ganti password nih, name nih tuh ya, adanya di view nih ya. Nih dikasih nama name-nya pas baru ya, pas underscore baru sama ulang underscore pas ya. Tadi di di admin ada di admin.php di controller ya. Nah ini dia nyimpen name dari tag password baru ya, sama ulang pas. Itu divalidasi tuh pakai file library-nya CI ya. Alurnya harus paham gitu. Ini seleksinya jika validasinya jalan dan berjalan ya, dia tidak salah, tidak false ya. Kan ini kebalikannya benar berarti kan. Jika validasinya benar ya, nah maka passwordnya cocokkan dengan yang dirubah bentuk kode nih MD5. MD5 itu kan untuk mengkonversi ke apa istilahnya ya, ke pengkodean ya, apa namanya istilahnya tuh, di apa ya namanya, kalau di rubah ke bentuk yang panjang gitu, ke sandi ya, bentuk sandi ya, sandi. Jadi password ini dirubah ke dalam bentuk sandi. Nah, bentuknya kan panjang kayak gini nih tuh ya. Nih passwordnya dirubah dalam bentuk sandi kayak gini ya, dirubah ke dalam bentuk sandi. Cocokin, kalau cocok ya, nah, sama password yang tadi udah dikasih ya, nah, disimpan di variabel data nih. Kemudian sessionnya juga masih ada ya, jadi dia pada saat kita login itu sessionnya tersimpan untuk beberapa menit ya. Selama masih dalam menit itu kita gunakan, dia akan sessionnya akan nambah terus. Itu kalau nggak dipakai dia akan habis sessionnya. Nah kemudian modelnya ini diupdate, dia manggil update data, lalu disimpan tuh tadi di update yang password tadi. Password tadi di update nih. Lalu nanti dia ngasih pesan, lalu diganti passwordnya, pesan berhasil ya. Nih, pesan berhasil. Admin ganti password. Nah, ini pesannya ini tuh. Iset itu memberikan nilai ya, memberikan nilai ke variabel pesan ya. Pesan, jika pesannya berhasil ya, sesuai yang dikasih di sini ya, pesan sama dengan berhasil. Ini kan ada nih, ganti password tanda tanya pesan berhasil. Nah, jika pesannya berhasil berarti kan cocok tuh. Maka muncul ini password berhasil diganti gitu. Pakai div bisa ya. Pakai div ini. Admin aja saya ganti supaya lebih cepat. Nggak ngaruh ya, yang ini yang top. Ini kita dapatin dulu. Kita lanjut. Tadi udah sampai tadi admin ya yang ganti password ya. Udah selesai itu ya, jadi ada, jadi sekali lagi file-filenya di Kompas itu di aplikasi yang pertama di config autoloadnya diganti nih, di tiban aja, di replace ya,
pakai outlet yang udah saya kasih model ya, model renta m_pustaka ya. Kemudian database ya. Tadi barusan udah saya tambahin. Nah ini 2 ya, ini sama ini. Kalau config config nggak ada ya, config masih sama seperti pertemuan 1, timbang ditambahin ini aja ya, tambahin base URL yang config. Login juga nih masih sama ya, login. Jadi ada berapa file nih? 1 2 3 4 5 6 sama database 7 ya. Yang admin.php ini adanya di controller ya, controller admin, ada di controller ya. Admin.php adanya di controller. Kalau m_pustaka adanya di model ya, di folder model. Kalau welcome adanya di folder controller. Kalau header adanya di view, folder admin, header.php. Outlet ada di folder aplikasi, kemudian config ya, folder config aplikasi, folder config. Jadi ada di folder aplikasi, di folder config. Terus sama ganti password ada di folder view ya, views, folder admin, ganti password. Dan tadi ada HT access ya, ternyata itu penting juga ya. Kalau nggak ada itu nih yang di perpustakaan nih, di luar folder aplikasi ya. Nah kalau nggak usah ini, dia nggak bisa akses ke file-file yang lainnya ya. Jadi ini yang nih kodenya cuma gini nih tuh, file ya, dia ini di delete ya, index L manggil ya. Nih file ini, kalau ini nggak ada, dia nggak bisa manggil file lainnya. Nih ininya nggak berlaku nih, base URL nya. Nah tadi login udah saya close ya. Nah ketika kamu bisa masuk ke form login, view form login, bisa masuk, maka dia mau akan manggil ini kan nih, welcome login ya. Dia akan manggil file login yang ada di yang ada di kelas welcome ya, yang ada di controller welcome ya. Itu dia nggak bisa manggil. Jadi kalau ini ada di controller welcome login ya, fungsi login ya, dia nggak bisa manggil fungsi login nih kalau HT aksesnya nggak ada. Jadi itu ya, kurang lebih ada berapa file lah tadi. Di sini ya, nah ada HT akses, nah di luar folder aplikasi ya. Ini ada admin.php, ada di controller, ada di outlet, ada di folder ini di folder config ya. Ini database ada di folder config ya, ada di folder config. Database itu ada di config ya. Nih database, benar, ada di folder config ya. Nah, config, ini controller, ini config ya, config ini 2. Nah, tadi ada footer, ganti password, header ada di folder admin, ada di folder views ya. Yang pustaka di folder model ya. Welcome ada di folder controller ya. Nah, jadi di controller ada
admin sama welcome ya. Jadi mana yang belum dikopas kalian kopas ya, mana yang udah ada, kalau sama ditiban aja, kalau nama filenya sama ditiban aja ya. Itu aja prinsipnya, agar yang udah saya edit yang bisa dipakai. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bisa diikutin ya, bisa dipahamin alurnya, logikanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.